Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ivana Brubrahmana, bagian obstetri dan ginekologi program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan Abdimas kali ini, saya akan mempresentasikan pengabdian kami yang berjudul Edukasi Pencegahan Kanker Serviks secara primer dan sekunder bagi dosen di FKIK UMY. Sebagai latar belakang, kanker serviks merupakan kanker dengan peringkat tertinggi yang diderita wanita di Indonesia, di mana kanker serviks diderita oleh 23,4 per 100.000 penduduk dan menunjukkan angka yang sangat mencolok dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Padahal kanker serviks bisa dilakukan pencegahannya baik secara primer maupun sekunder. Pencegahan primer yaitu dengan pemberian suntikan vaksinasi HPV dan pencegahan secara sekunder dilakukan dengan pemeriksaan pap smear. Tujuan yang ingin kami capai dalam pengabdian ini adalah memberikan edukasi tentang kanker serviks dengan upaya pencegahan primer dan sekunder. Metode yang kami gunakan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah dilakukan mini simposium tentang kanker serviks, yaitu pemberian informasi tentang apa dan bagaimana kanker serviks dan bagaimana upaya pencegahannya baik primer maupun sekunder. Yang menjadi audiens dalam metode mini simposium ini adalah dosen wanita FKIK UMY dan ternyata memberikan antusiasme juga di luar dosen FKIK UMY dan akhirnya diikuti juga oleh dosen-dosen wanita non FKIK UMY. Kegiatan yang kedua adalah dengan pelaksanaan pemeriksaan pap smear sebagai upaya deteksi dini kanker serviks. Dan yang ketiga, setelah hasil pap smear jadi pada wanita yang sudah menikah yang ikut dalam pengabdian ini, kita lakukan pemberian suntikan vaksinasi HPV dan juga untuk mereka yang belum menikah tanpa pemeriksaan pap smear, kemudian langsung dilakukan penyuntikan vaksinasi HPV. Hasil yang kami peroleh adalah pada saat kegiatan pertama diikuti oleh 55 peserta pengabdian yang berasal dari FKIK UMY maupun non-FKIK UMY. Jumlah 55 ini merupakan 54,46% dari seluruh peserta yang ikut dalam penyuntikan vaksinasi HPV yang berjumlah 101 peserta. Pada kegiatan yang kedua, yaitu dilakukan pemeriksaan pap smear, di mana pemeriksaan pap smear hanya dilakukan pada peserta pengabdian yang sudah menikah. Dan dari jumlah ini ada 38 ibu yang dilakukan pemeriksaan pap smear secara internal yang kita dilakukan di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta atau sekitar 74,5% peserta dari seluruh ibu yang harus melakukan pap smear, yaitu 51 ibu, dan alhamdulillah semua hasil pap smear dinyatakan normal. Selanjutnya, pemeriksaan pap smear secara eksternal atau mereka yang sudah melakukan pemeriksaan pap smear di luar AMC, yaitu sekitar 13 ibu dari 51 peserta yang perlu melakukan pemeriksaan pap smear atau sekitar 25,5%, dan alhamdulillah semua hasil pap smear-nya pun normal. Sehingga 51 ibu ini bisa diikutkan dalam tahapan yang berikutnya, yaitu melakukan penyuntikan vaksinasi disamakan atau dijadwalkan berbarengan dengan mereka yang belum menikah, sehingga total penyuntikan vaksinasi diikuti oleh 101 peserta pengabdian. Dari hasil ini, alasan para peserta yang tidak rutin melakukan pap smear
pada diagram 1 ditunjukkan ada 4 alasan. Yang pertama, 15,40% menyatakan rasa takut sebagai alasannya. Yang kedua adalah rasa malu sekitar 10,26%. Kemudian yang ketiga, tidak sempat karena waktu kadang tidak ada yang longgar sekitar 8,21%, dan yang terakhir lain-lain dikatakan oleh 5,13% responden. Diagram 2 menunjukkan pendapat peserta pengabdian, di mana dari seluruh peserta pengabdian 101 penyuntikan vaksinasi HPV menyatakan bahwa 78 dari mereka yang kami ambil secara acak berpendapat bahwa pengabdian ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi wanita, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pap smear sebagai upaya deteksi dini, dilanjutkan dengan penyuntikan vaksinasi HPV untuk pencegahan kanker serviks. Dari seluruh peserta menyatakan bahwa pengabdian ini perlu dilanjutkan untuk lingkup yang lebih luas di seluruh kampus UMY. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari pengabdian ini, alhamdulillah pengabdian bisa berjalan dengan lancar, seluruh peserta berantusias dalam pelaksanaan ini dan memberikan informasi bahwa pengabdian ini sangat bermanfaat untuk deteksi dini kanker serviks dan secara umum untuk kesehatan reproduksi wanita. Dan yang disarankan, kegiatan serupa perlu untuk dilanjutkan dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu seluruh lingkup kampus UMY. Luaran yang kami harapkan dalam pengabdian ini insya Allah bisa diterima sebagai publikasi di jurnal nasional. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu pendanaan pelaksanaan pengabdian ini. Dr. Agus Widiatmoko, SPPD MSc, selaku Direktur Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengizinkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pap smear dan penyuntikan vaksinasi. Sejawat kami, Dr. Alfaina Wahyuni, SPUG MKes, dan Dr. Indrayanti, SPPA, beserta seluruh dokter-dokter IGD Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu terlaksananya pemeriksaan pap smear, penyuntikan vaksinasi, dan pemeriksaan sampel pap smear. Dan seluruh panitia IJMHS 2020 FKIK UMY yang telah membantu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Ini adalah foto-foto kegiatan kami pada saat pelaksanaan mini simposium pencegahan kanker serviks. Ini adalah buku referensi yang kami gunakan. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pengabdian kali ini. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.